Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita mengenai ilmu arud. Pada part sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi arud, pencetus kitab arud, kemudian objek pembahasan dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji arud itu sendiri. Kita melanjutkan kajian kita kitab Mukhtasar Shafi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu fihi muqaddimatun wa babani wa khotimatun. Pada bab awal ini kita membahas di dalamnya ada muqaddimah, ada dua bab arud, wa babani wa khotimah. Jadi di dalam kitab Mukhtasar Shafi ini nanti ada dua pembahasan, yang awal dan sani. Awal isinya muqaddimah, dua bab arud dan khotimah. Dan yang kedua sani nanti membahas tentang qafiyah. Seperti itu. Fal muqaddimatu fi asya'a la budda minha ahrafut taqti'i allati tuta'allafu minhal ajza'u asyrah yajma'uha qauluka lama'at suyufuna. Untuk pembahasan yang pertama itu muqaddimah. Di dalam muqaddimah di sini dibahas bahwa untuk membentuk nanti wazan-wazannya fi'il, pertama-tama kita mengenal yang namanya beberapa huruf takte. Jadi yang kita kenal ahrafut takte. Nah, ahrafut takte itu ada 10 yang tersusun di dalam lafadz lama'at suyufuna. Lama'at suyufuna. Cara bahasa Jawane makna kita pe lama'at jumlarat apa suyufuna piro-piro pedange kita, ai suyufis sahabat. Nah, setiap huruf pada lama'at suyufuna itu semuanya adalah ahrafut takte. Ada 10. Jadi ada 10 huruf takte itu terkumpul pada lama'at suyufuna. Lam, mim, ain, ta, sin, ya, wawu, fa, nun dan alif. Jadi ada 10. Itu adalah huruf takte. Jadi untuk membangun wazannya nanti menggunakan huruf takte. Nah, huruf takte ini nanti akan dibawa pengenalannya selanjutnya kepada pengertian sabab, watat dan fasilah. Yang pertama sabab. Famutaharrikun ba'dahu sakinun sababu khafifin kakot. Yang pertama kita kenal dengan sabab khafif. Sabab ada dua, ada sabab khafif, ada sabab sakil. Sabab khafif pengertiannya adalah ada dua huruf, yang satu berharokat, yang satunya disukun. Contoh seperti lafadz qad, itu namanya sabab khafif. Jadi sabab itu dua huruf. Cara menandainya seperti itu. Sabab itu dua huruf. Kalau sabab sakil, wa mutaharrikani, sababu sakilin. Kalau ada dua huruf, keduanya berharokat, itu dinamakan sabab sakil. Contoh seperti bika, lafadz bika, bika, kaf, domir yang kemasukan ba, jer. Jadi itu contoh yang sabab sakil. Jadi sabab ada dua, yaitu khafif dan sakil. Khafif dua huruf, yang satu berharokat, yang satu sukun. Kalau sakil dua huruf, yang keduanya berharokat. Seperti itu, menandainya mudah. Kemudian selanjutnya ada istilah lagi namanya watat. Watat ada dua, watat majmu' dan watat mafruq. Kata kunci dari watat ini adalah 3 huruf. Kata kuncinya adalah 3 huruf. Kalau sabab tadi 2 huruf, kalau watat ini 3 huruf. Watat wa mutaharrikani ba'dahuma sakinun watatu majmu'in kabikum. Ketika ada 3 huruf, 2 hurufnya itu berharokat dan yang ketiga disukun, maka dinamakan watat majmu'. 3 huruf yang 2 depan, yang di awal, 2 di awal itu berharokat dan yang terakhir itu disukun, itu dinamakan watat majmu'. Contoh lafadz bikum, ba, kaf, mim. Yang ba dan kaf itu diharokati, tapi yang mim itu disukun, itu dinamakan watat majmu'.
Wa mutaharrikani bainahuma sakinun wa tadi mafruqin wa tadu mafruqin. Dan watat mafruq adalah 3 huruf yang tengah disukun. Kalau tadi yang akhir disukun, tapi untuk watat mafruq itu yang tengah disukun. Kenapa dinamakan mafruq? Karena terpisah. 2 harokat ini terpisah. Yang awal itu berharokat, yang ketiga berharokat, terpisah dari yang tengah disukun itu tadi. Tapi kalau majmu' terkumpul, maka 2 huruf berharokat terkumpul di awal dan yang akhir disukun. Contoh yang mafruq adalah koma, lafadz koma. Jadi watat ada 2, ada watat majmu', ada watat mafruq, seperti itu. Kemudian dilanjutkan fasilah. Wasalasun ba'duha sakinun fasilatus sugro kafa'alat. Fasilah ada 2, fasilah sugro dan fasilah kubro. Fasilah sugro pengertiannya adalah ada 4 huruf, yang 3 berharokat, yang terakhir sukun. 3 berharokat, yang terakhir sukun. 4 huruf, 3 depan itu berharokat, yang terakhir sukun. Itu dinamakan fasilah sugro. Contoh fa'alat 4, fa'ain lam ta. Yang awal itu 3-3-nya berharokat, tapi yang terakhir taknya disukun. Itu namanya fasilah sugro. Kemudian untuk fasilah kubro pengertiannya adalah wa arba'un ba'duha sakinun fasilatu kubro kafa'alatan. 5 huruf yang 4 itu berharokat. 5 huruf yang 4 itu berharokat dan yang terakhir disukun. Jadi kalau sugro tadi 4, yang 3 berharokat, yang terakhir disukun. Tapi kalau kubro 5 huruf, yang 4 itu berharokat, yang terakhir disukun. Contoh fa'alatan, fa'ain lam ta nun. Yang awal 4 itu berharokat dan nunnya itu disukun. Maka dapat saya ringkas ada 3 secara garis besar sabab watat fasilah itu wajib tahu. Kata kunci dari sabab terdiri dari 2 huruf. Kata kunci dari watat 3 huruf. Kata kunci dari fasilah lebih dari 3 huruf, yakni 4, 5 dan seterusnya. Lebih dari 3 huruf. Kalau sabab ada 2, ada yang khafif, ada yang thaqil. Kalau khafif 2 huruf, yang terakhir mati atau disukun. Kalau thaqil keduanya huruf. Kalau watat ada majmu', ada mafruq. Kalau majmu' 3 huruf, yang terakhir disukun. Tapi kalau mafruq yang tengah disukun. Dan yang terakhir fasilah ada 2, sugro dan kubro. Kalau sugro itu 4 huruf, yang terakhir disukun. Tapi kalau kubro 5 huruf, yang terakhir disukun. Jadi cara melihat seperti itu. Nanti dari ahrofu taktek, dari huruf-huruf taktek tadi, lamaat suyufuna, nanti akan mengarah untuk membentuk sabab, watat, dan fasilah, dan seterusnya. Kita akan lanjut pada part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.